Salam, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Aplonia Nifu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk budaya. Manusia disebut sebagai makhluk budaya karena manusia memiliki akal dan budi atau pikiran dan perasaan. Dengan akal dan budi, manusia berusaha terus menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi tuntunan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. A. Pengertian manusia sebagai makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Sejalan yang berhak mengandung gelar manusia berbudaya. Dua kekayaan manusia yang paling utama adalah akal dan budi. Dengan akal dan budi, manusia mampu mencipta, berkasa dan berasa mampu mencipta benda-benda baru yang memenuhi hajat hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dan juga muncul tuntunan hidup yang lebih daripada makhluk lain. Di sini, menurut Cindy Gasalba, kebudayaan adalah cara berpikir dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dengan suatu ruang dan suatu waktu, atau manusia sebagai makhluk budaya. Fungsi kebudayaan melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Manusia sebagai budaya, sifat hakikatnya kebudayaan tersebut yaitu: yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilakuan manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada akhirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku. Keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban atau tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak. Itu yang termasuk dalam manusia sebagai makhluk budaya. Yang kedua, hakikat manusia sebagai budaya. Yang pertama, pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mes atau Latin yang berpikir, berakal budi. Setiap manusia dianugerahi oleh lingkungan, bahkan dikatakan setiap orang berasal dari satu lingkungan. Setiap manusia dianugerahi kepekaan atau sense untuk membedakan, atau sense of atau discrimination, dan keinginan untuk hidup, alat dan memenuhi kebutuhan tersebut bersumber dari lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari siklus hubungan manusia dengan lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
lingkungan alam yang berfungsi sebagai sumber daya alam atau disingkat SDA. Yang kedua, lingkungan alam yang berfungsi sebagai sumber daya manusia atau disingkat SDM. Yang ketiga, lingkungan buatan yang berfungsi sebagai sumber buatan. Budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta rasa manusia. Manusia menghasilkan budaya yang mempunyai nilai etika dan estetika. Budaya juga digunakan sebagai identitas suatu masyarakat seperti pakaian adat, senjata tradisional, maupun makanan. Itu semua dapat dikatakan dengan budaya. Karena berasal dari manusia sudah ada sejak turun-temurun, budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena budaya mempengaruhi sikap dan pola pikir masyarakat. Yang kedua, apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Apresiasi adalah suatu bentuk penghormatan atau penghargaan kepada hak dan kewajiban. Penghargaan kepada sesuatu. Adapun bentuk apresiasi terhadap kemanusiaan yaitu menghargai hak dan kewajiban setiap manusia. Hakikatnya seorang manusia mempunyai hak dan kewajiban mereka sendiri. Dalam bermasyarakat, kita harus menghargai hak dan kewajiban seseorang. Jangan sampai kita membuat seseorang kehilangan haknya ataupun membuat seseorang lupa akan kewajibannya. Hak bisa kita dapatkan apabila kita telah menjalankan kewajiban kita. Yang ketiga, etika dan estetika. Yang pertama, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno etikos yang berarti timbul kebiasaan untuk mempelajari kualitas yang standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan, dan pergaulan antara sesamanya serta menegaskan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, estetika manusia yang berbudaya. Estetika dapat dikatakan sebagai tentang keindahan atau seni. Estetika berkaitan dengan nilai indah, jelek atau tidak indah. Nilai estetika berarti nilai tentang keindahan. Keindahan dapat diberi makna secara luar, secara sempit, dan estetik murni. Pertama, secara luas keindahan mengandung ide kebaikan bahwa segala sesuatunya yang baik termasuk yang abstrak maupun nyata yang mengandung ide kebaikan adalah indah. Yang kedua, secara sempit yaitu indah yang terbatas paling lingkup persepsi, penglihatan atau bentuk dan warna. Yang ketiga atau yang terakhir, secara estetik murni menyangkut pengalaman estetika atau estetik seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diresapinya melalui penglihatan, pendengaran, perabaan,
dan perasaan yang semuanya dapat menimbulkan persepsi atau anggapan indah. Terakhir, ilmu sosial budaya dasar dikenal sebagai berikut. Contohnya di hakikat sebagai makhluk budaya, yaitu yang pertama, makhluk yang diciptakan ada 4. Yang pertama, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam. Itu yang termasuk contoh dalam makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk budaya. Sekian penjelasan dari saya. Salam.